Nah, halo teman-teman, pernah nggak misalnya teman-teman tuh habis ngunjungin IG produk tertentu, misalnya skincare Korea gitu ya, terus habis itu kan teman-teman tutup nih IG-nya, tapi terus nggak lama tiba-tiba muncul terus nih iklan itu ada di feed kita, atau misalnya kita jadi ditampilin tuh iklan-iklan lain, skincare yang lain yang sama-sama skincare Korea tapi dari brand lain, muncul terus di feed kita. Nah, itu kok bisa sih kayak gitu. Nah, jadi begini, IG itu mengkolek kebiasaan kita dan mengkolek juga data kita. Jadi apa aja yang kita lakuin di sosmed itu dia bisa mengkolek datanya, kemudian mengesave-nya, mempelajarinya, dan kemudian mereka mereferensikan informasi-informasi yang sejenis yang sesuai dengan minat kita gitu. Nah, asal muasalnya itu kayak gini ya teman-teman. Jadi ini akan ada IG tuh, terus ada juga WA. Nah, ini siapa nih yang punya nih teman-teman ya? Yang punya kan sama FB. Nah, dari tiga itu karena yang punya sama itu bisa datanya tuh bisa dijadiin satu ya teman-teman. Jadi apapun kebiasaan kita di tiga platform ini itu bisa mereka kumpulkan dan kemudian mereka simpulkan karena yang punya sama gitu. Dan ketika kita mendaftar di sini ya, itu data apa aja sih yang kita berikan ke mereka? Kan ada nama ya, ada nomor HP, ada email, ada kota. Nah, ini data kita yang kita berikan ke mereka. Nah, itu baru untuk satu user ya. Bayangin kalau satu platform aja, Instagram, itu ada berapa sih usernya di Indonesia ini? Ada sekitar 69 juta ya. 69 juta user. Bayangin ini segini banyaknya nih datanya yang mereka kolek teman-teman. Nah, dari sini tuh nanti akan ketemu nih dari ketiga platform ini akan ketemu behavior kita kayak gimana. Nah, behavior kita tuh apa aja? Bisa dari video yang kita tonton, bisa juga dari post yang kita like, bisa dari post yang kita komen, atau post yang kita save. Nah, dari kebiasaan ini ya, itu nanti akan ketemu juga interestnya. Interest itu minat ya, minat. Kalau misalnya kita biasa nonton video motivasi nih, berarti interest kita di bidang motivasi. Atau misalnya kita habis nge-save lagi kepengen lepas dari jerawat nih, kayak aku nih habis nge-savein skincare, ternyata terus muncul iklan skincare. Nah, itu berarti terbentuk interest beauty. Atau misalnya habis ngobrolin tentang diet nih sama temen, bisa di komen, bisa di inbox. Nah, itu masuk interest healthy. Atau dari postingan yang kita komen, kita save juga bisa gitu. Nah, atau bisa juga misalnya kita sering belajar nih di IG, itu nanti masuk ke edukasi. Nah, dari dua ini aja itu mereka tuh bisa tahu gitu loh, kita tuh minatnya di apa, dan kemudian kebiasaan kita tuh kayak gimana. Mereka mempunyai data kebiasaan kita kayak gimana di sosial media. Nah, otomatis mereka bisa memberikan referensi yang sesuai dengan interestnya kita gitu. Di sini akhirnya mereka ngasih referensi bisa berbentuk postingan lain yang sejenis.
bisa dari iklan, tiba-tiba muncul iklan gitu, dari sejarahnya dari situ gitu loh teman-teman. Nah selain dari 3 ini ya, ini ada, kalau ini kan berarti demografi ya, ini ya demografi. Nah selain dari ini 1 behavior 2, 3, kita kan juga ngasih kota atau kode pos nih. Nah itu nanti ada juga geografi. Nah itulah kenapa kalau misalnya kita lagi tinggal di suatu tempat, itu yang muncul misalnya nih restoran, iklan restoran di sekitar situ, di sekitar kota tinggal. Atau misalnya teman-teman mungkin pernah tahu gym ya, gym yang di sekitaran situ. Jarang ada misalnya kita tinggal di Malang terus ada gym yang di Jakarta terus ngiklan, kita diliatin iklannya gitu, jarang gitu. Jadi biasanya itu kalau dilihat dari geografi ini yang ditampilin adalah yang tempat tinggalnya gitu. Nah dari situlah semua berasal ya teman-teman. Semua ini akan tampil sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi kita tiba-tiba ditampilin iklan, kita yang baru aja kita save postingannya, baru aja kita kunjungi profilnya, itu asal muasalnya dari sini ya teman-teman. Nah itulah makanya dari awal saya ngajarin teman-teman di postingan saya pun di Instagram ini yang Adinda Vinda, itu cara menentukan target market itu sama ya, dari demografisnya, terus dari psikografisnya atau interestnya, terus dari behaviornya, terus dari geografisnya mereka ada di mana gitu. Karena memang dalam berbisnis terutama online itu kalau misalnya kita mau menyasar target market yang tepat, kita harus tahu 4 faktor ini gitu teman-teman ya. Karena nggak lucu juga kalau misalnya kita tuh misalnya jualan hijab gitu ya, tapi terus kita nyasarnya ke orang-orang yang non Islam gitu, kan nggak nyambung ya secara segalanya, secara interestnya dan semuanya itu nggak nyambung. Atau misalnya kita nawarin asuransi ke orang-orang yang bahkan sehari-hari aja susah buat makan gitu, kan nggak nyambung juga gitu loh. Itulah kenapa mengetahui keempat faktor ini penting. Nah setelah kita tahu bahwa Instagram itu mengkolek semua data kita ini, lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu loh. Karena mereka sudah memiliki 69 juta user ini loh di Instagram, dan mereka itu sudah punya database-nya, kebiasaan mereka itu kayak gimana, kebiasaan user-usernya kayak gimana, tinggalnya di mana gitu. Nah itulah makanya kita butuh yang namanya IG Ads itu. Dari situlah semuanya berasal. Makanya kenapa teman-teman di ini, anggaplah ini HP ya, di sini muncul iklan yang teman-teman baru aja ngelihat postingannya atau habis komen postingan tertentu. Dengan IG Ads kita tuh nggak perlu susah-susah nyariin satu persatu prospekan setiap hari. Kita nggak perlu satu persatu harus follow unfollow secara manual. Terus kita juga nggak perlu misalnya manual ngeliatin satu-satu profilnya, oh ini kira-kira orang ini sesuai target marketku nggak ya, sesuai nggak ya gitu. Karena mereka memiliki database itu dan kita bisa meng-cross check sampel data kita dengan 69 juta user yang mereka miliki. Nah, dengan kita mengetahui cara kerjanya Instagram itu seperti apa, maka tugas kita adalah mengkolek data customer kita dari awal pertama kali jualan. Data apa aja yang perlu kita kolek juga? Nah, tentunya nama, nomor HP, email, kota, kode pos juga butuh sih, kode pos. Dan juga
kalau bisa nih total belanja disimpan di dalam bentuk Excel semuanya dan sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau untuk orang-orang yang sudah pernah belanja. Kalau yang di sebelah sini semuanya yang pernah belanja boleh, yang masih belum pernah belanja cuman tanya-tanya juga boleh di save semuanya ya teman-teman. Jangan pernah enggak nge-save semua ini karena kita butuh datanya. Misalnya di sini kita ada berapa nama? Misalnya anggaplah di sini ada 5.000 nama, udah ngumpulin segini banyaknya nih, entah dari kontak, entah dari Excel yang kita save manual satu-satu setiap hari, rekapan setiap hari, itu kita butuh, pokoknya harus wajib sifatnya ya, karena kita bisa memberikan misalnya ini ya 5.000 data, anggaplah di sini 5.000 data nih ya, banyak gitu ya, 5.000 data ini bisa kita collect dan kita cocokkan nih, kita berikan ke Instagram, kita cross check ke sini ke 69 juta user tadi itu ya, kira-kira tipe-tipe orang yang sudah belanja di tempat kita itu yang interestnya apa, yang behaviornya kayak gimana, tinggalnya di mana, dan kira-kira yang level pendidikannya itu apa, atau level pendapatannya kayak gimana, itu semuanya bisa kita berikan ke Instagram biar mereka pelajari ya. Dan ketika mereka mempelajarinya, otomatis kalau misalnya kita ngiklan di tempat mereka, maka akan sangat tertarget. Ini anggaplah HP ya, HP, dan ini iklan kan, di sini iklan, slot iklan gitu ya, iklan kita akan ditampilkan ke orang-orang yang sesuai dengan data yang kita berikan, otomatis akan tepat sasaran. Jadi nggak ngawang lagi. Misalnya kalau misalnya ditanyain target marketku siapa ya, bingung. Kira-kira orang-orang yang seperti apa ya yang beli di tempatku, bingung. Kita harus nanyain satu-satu manual. Ya oke, kalau misalnya kita butuh ada waktu, memang masih bisa dilakukan. Jadi disurvei satu persatu memang bisa. Karena dulu saya juga pernah manual kayak gitu ya. Aku kolek satu-satu kebiasaan mereka kayak gimana. Biasanya aku data juga mereka itu ngelihat nge-like page apa aja, otomatis aku bisa nyari orang-orang yang mirip-mirip gitu. Tapi itu memakan waktu sekali. Buat teman-teman ketahui ya, waktu versus uang, time versus money. Waktu kalau sudah habis, apakah bisa diulang? Jawabannya tidak bisa. Kalau uang, kalau habis, bisa dicari lagi. Bayangin nih, untuk mencari orang-orang yang benar-benar tepat sasaran kalau manual satu-satu itu akan memakan waktu banget. Bayangin ya, bisa di waktu yang sama-sama merintis 5 tahun, orang yang menghabiskan waktunya itu bisa jadi baru nyampe segini, paling ya kalau grafis itu segini. Tapi kalau misalnya dia bisa menyingkat waktu dengan menggunakan uang, dia bisa push sampai tinggi, bisa jauh banget gitu. Makanya kenapa ada beberapa teman-teman kita yang mungkin baru aja kelihatan ngerintis, tiba-tiba sekarang paketannya udah menggunung banyak gitu. Karena ya itu tadi, mereka memanfaatkan uang ini daripada
waktu gitu. Jadi tergantung kita nih, mau menghabiskan waktu dan akhirnya kita kehabisan waktu dengan keluarga kita misalnya, atau lebih baik kehilangan uang tetapi kita bisa mengebus dengan cepat gitu loh, dan kita bisa lebih santai juga gitu dengan bisa menghabiskan waktu dengan keluarga kayak gitu. Nah, bedanya antara menggunakan ikan berbayar dengan yang enggak itu kayak gitu. Nah, gimana sih cara untuk memberikan sampel ini tuh ke Instagram, ke sini ya, terus di cross check, terus biar bisa ditemuin ini kira-kira orang yang udah belanja di tempat kita itu yang seperti apa sih. Nah, itu caranya aku ajarkan di Momi Kreatif lengkap. Jadi dari behavior video yang sudah ditonton, dari behavior apa aja yang mereka tonton di sosmed, apa aja yang mereka like, terus dari data customer kita, bisa dari interestnya apa, kayak gitu, itu semuanya aku ajarkan di Momi Kreatif. Nah, tapi syaratnya harus memiliki uang kayak gini ya, uang yang diikhlaskan, karena IGS itu butuh keluar uang harian. Dan khusus buat teman-teman yang kepengen mengebus penjualannya dan sudah memiliki uang untuk budget harian beriklan, teman-teman bisa belajar di kelas saya Momi Kreatif. Aku ajarin lengkap caranya mulai dari A sampai Z, ada semua. Ini khusus yang IGS juga lengkap ya teman-teman. Barusan aku upload juga caranya memberikan data ini, sampel ini buat di cross check dengan database-nya IG, terus biar dicariin orang-orang yang memiliki interest atau kebiasaan yang sejenis. Bahkan kita bisa menyasar hingga 10 juta orang lebih. Bayangin kita bisa memprospek segitu banyaknya. Bayangin kalau misalnya kita tuh toko manual ya, offline biasa gitu, ada 100 orang yang melihat etalase kita aja udah kayak banyak banget gitu. Bayangin ini bisa sampai jutaan loh, ini jutaan. Nah, itu hanya bisa dijangkau dengan IGS ini. Nah, buat teman-teman yang kepengen belajar lebih lengkapnya, teman-teman bisa daftar. Caranya teman-teman hubungi saya di Instagram adinda_vinda. Teman-teman bisa DM. Tentunya ada biayanya ya teman-teman, dan itu biaya di luar biaya budget harian beriklan ya, karena ini ilmu mahal ya teman-teman, mahal banget. Jadinya aku nggak mau ngasihin gratis karena itu semua experience-ku selama bertahun-tahun aku berbisnis gitu. Dan ilmu yang aku bagikan tentunya nggak gampang didapetin di tempat lain dengan biaya yang cuman segitu gitu loh. Banyak kelas FBS yang lain yang jauh lebih mahal daripada kelasku gitu. Oke. Buat teman-teman yang mau belajar caranya beriklan di Instagram, teman-teman bisa hubungin saya di DM adinda_vinda. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.